Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita berada di ruangannya Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Nih, lihat nih. Ruangannya begitu indah dan nyaman. Kita akan ngobrol santai nih bersama Bapak Kakanwil dan Bapak dari Ropek ya, Biro Kepegawaian ya dari Kementerian Kunjungi Pusat. channel Tips Korin, channel yang penuh inspirasi, motivasi, dan edukasi. Dan alhamdulillah dari Korin Center masih dipercaya untuk melaksanakan asesmen. Mungkin ini kali keberapa ya Pak ya. Kami sangat merasa bersyukur sekali kami dari Korin Center masih dipercaya menjadi mitra pelaksana asesmen ini. Saya Korin Center melayani dengan hati, dengan banget potensi. Baru di sini, saya baru dan setahun di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Setelah saya masuk, ada beberapa jabatan yang kosong tentunya, dan ini sudah menjadi persyaratan dalam rangka memenuhi regulasi yang ada kan, bahwa setiap pengangkatan jabatan itu harus melalui salah satu syaratnya mengikuti asesmen. Asesmen ini juga bukan semata-mata untuk menduduki jabatan, tapi asesmen ini dalam rangka pemetaan, melihat arah kemampuan masing-masing untuk menduduki jabatan-jabatan yang kosong tersebut. Jadi kami tentunya di akhir tahun ini sebenarnya ingin melaksananya di tahun 2024 biar lebih dengan jumlah yang banyak. Tetapi kebutuhan kekosongan ini juga mendesak bagi kami. Sehingga setelah di akhir tahun ada anggaran di kepegawaian yang belum digunakan, kami gunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis, yang sama, sehingga tidak merevisi anggaran, tapi tetap pada mata anggaran yang sama, kami melaksanakan kegiatan asesmen ini dengan jumlah yang sangat sedikit sebenarnya, sangat sedikit dengan 10 orang. 10 orang. Harapan kami tentunya dengan 10 orang ini bisa mengisi yang kekosongan tadi. Sementara itu kebutuhan mendesaknya. Itu ada berapa jabatan yang kosong, Pak? Itu sekitar 5 jabatan ya. Terima kasih dari semua pihak, terutama dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Korin Center. Kami ini kena vertikal, semuanya harus kita Kementerian melalui Agama ini itu kita juga melalui seleksi dari lembaga pusat di gitu. Kita sudah memenuhi kriterianya, kita baru bisa masuk ke asesmen Provinsi Bengkulu ini. Karena dulu saya emang agak ribet gitu memenuhi standarnya gitu. Tapi memang kita harus kan penuhi, setelah kita bisa memenuhi baru kita diakuin untuk melaksanakan asesmen di Kementerian Agama gitu. Nah, dan ini sudah sering, mungkin ada 10 tahun ada kali ya, perasaan saya sejak tahun 2014 kalau salah. Iya, dan sudah berapa kali ganti kepemimpinan Kanwil ya Pak ya, Kakanwilnya gitu. Dari sejak Sabi Abbas gitu ya. Kayak gitu, udah berapa kali penggantian? Alhamdulillah masih dipercaya dengan kami. Dan juga kegiatan-kegiatannya Pak, kegiatan outbound, kegiatan berbagai-bagai pelatihan sesuai dengan ini kami adalah melaksanakan daripada regulasi Kementerian Agama itu sendiri ya, sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut nomor 1 tahun 2020, pelaksanaan asesmen gitu ya, itu menjadi mutlak dilakukan pada saat Satker akan menempatkan SDM-nya gitu ya pada tempat-tempat tertentu, dan memang untuk prosesnya itu berupa pemetaan gitu ya. Jadi ada beberapa indikator-indikator yang harus dipisahkan. Jadi ada pemetaan, ada uji kompetensi. Jadi ada asesmen, ada uji kompetensi. Nah, ini kadang suka salah ya. Orang bilang uji kompetensi gitu ya kan, sama asesmen gitu itu suka salah. Jadi kalau asesmen itu memang murni untuk melakukan pemetaan, yang mana fungsinya pemetaan itu sebagai kelengkapan rotasi, mutasi, dan promosi. Nah, jadi andai terjadi kekosongan, artinya ini bisa dilakukan untuk promosi. Kalau memang perlu dilakukan sebuah rotasi, bila mana jangka waktu asesmen itu kan sekarang ini 3 tahun, ya. Jadi 3 tahun sekali itu harus dilakukan asesmen, ya. Jadi yang 10 orang ini Pak nanti bisa ikut kembali gitu ya 3 tahun kemudian. Atau kalau memang yang saat ini kebutuhannya sudah terpenuhi dalam jenjang waktu sebagai eselon 4 gitu ya. Nah, sementara di atas eselon 3 ada kekosongan, bisa yang sudah ikut ini dilibatkan kembali. Bisa dilibatkan kembali untuk promosi kan gitu. Jadi berdasarkan penilaian daripada
hasil asesmen itu. Nah, jadi hasil asesmen itu sendiri, Bu, sesuai dengan PMA 550 itu harus dilaporkan ke pihak Kementerian Agama Pusat di Biro Kepegawaian, karena itu nanti akan diolah dan dikelola datanya. Jadi gitu. Jadi nanti pihak ketiga pun juga harus menyampaikan hasil rekapitulasi kepada kami, gitu, di Kementerian Agama di Biro Kepegawaian ya. Nanti ada koordinasi lah dengan tim, gitu ya. Nah, Penkom sendiri, Kementerian Agama itu kan tahun 2022 bulan Desember tanggalnya 30. Nah, ya itu diresmikan oleh Pak Menteri. Iya, Pak Menteri kan. Ya, jadi acaranya cukup meriah, ya alhamdulillah. Nah, ini kita sedang melaksanakan target, Pak. Sebagaimana tadi Pak Kandil sampaikan ya, kita sedang melaksanakan target akreditasi. Nah, jadi sebagaimana ketentuan akreditasi harus terpenuhi minimal melaksanakan 7 kali asesmen, gitu kan? Nah, kita sudah melampaui ini, Pak.